Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia Adinda Putri. Saya mahasiswa Magister Psikologi Universitas Negeri Padang. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai laporan akhir dari penelitian tesis magister saya yang sudah didanai oleh RKAT UNP dengan judul Analisis Sexual Risk Behavior pada pengguna aplikasi kencan online ditinjau dari sexual health literacy dan self-regulation sebagai moderator. Di sini untuk tim penelitinya, selain saya sendiri, juga tentunya dari Bapak pembimbing saya, Bapak Mardianto, dan Ibu Niken Hartati juga sebagai pengusulnya. Dan dari program studi Magister Psikologi Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian saya ini, tentunya terkait dengan risiko di era digital, di mana di sini tren yang terus meningkat dari pengguna aplikasi kencan online yang semakin populer di kalangan dewasa muda itu usia 17 sampai 35 tahun. Di sini aplikasi kencan online ini tidak hanya memfasilitasi interaksi sosial saja, namun banyak penelitian yang mengatakan bahwa pengguna aplikasi kencan online ini juga dapat meningkatkan perilakunya tersebut juga meningkatkan potensi untuk melakukan sexual risk behavior atau eh, perilaku seksual berisiko. Nah, tentunya jika perilaku seksual berisiko ini terus meningkat, artinya itu akan menimbulkan masalah kesehatan. Sexual risk behavior ini sendiri didefinisikan sebagai aktivitas seksual yang meningkatkan risiko infeksi dari penyakit menular seksual atau kehamilan yang tidak direncanakan. Preferensi sifilis sendiri itu tertinggi pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun di Indonesia. Nah, kemudian dari hal tersebut, tentunya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari si sexual health literacy ini em, atau pengetahuan kesehatan seksual terhadap perilaku seksual beresiko. Nah, dengan regulasi diri sebagai moderator. Untuk tujuan dan kerangka dari penelitian ini tentunya yang pertama kami akan melakukan analisis mengenai dampak dari sexual health literacy ini. Bagaimana dia mempengaruhi sexual risk behavior di kalangan pengguna aplikasi kencan online. Kemudian setelah kita tahu dan pengaruhnya, kemudian lakukan uji efek moderasi untuk menyelidiki regulasi diri ini sebagai variabel moderasi, apakah dia benar-benar menjadi sebagai variabel moderasi dalam hubungan SHL dan SRB ini. Dan tentunya penelitian ini juga ada manfaat atau implikasinya juga untuk pengembangan intervensi, di mana nanti dengan adanya modul berbasis bukti untuk mengurangi perilaku risiko seksual dalam konteks digital. Kemudian temuan utama dalam demografi dari penelitian ini yaitu di sini untuk partisipannya sendiri berjumlah 166 partisipan atau responden, di mana di sini tentunya dengan syarat bahwa respondennya itu setidaknya memiliki pengalaman seksual minimal itu di oral seks, maka mereka sudah menjadi salah satu dari kriteria partisipan. Kemudian untuk usianya tentunya di usia 17 sampai 35 tahun. Nah, untuk mayoritas dari partisipan ini yang paling banyak itu uh, itu pada jenis kelamin pria dengan totalnya di 70%. Kemudian dengan tingkat pendidikan yang paling terbanyak itu dengan yang bergelar sarjana atau S1 di rata-rata di eh, dengan dengan tingkatnya itu di 85%. Kemudian kita di sini akan melihat dampak seksual health literasi ini pada perilaku seksual berisiko untuk analisis dari regresi sederhana.
Di mana di sini literasi kesehatan seksual ini sendiri menunjukkan efek negatif yang signifikan terhadap sexual risk behavior dengan signifikan di 0,01 dan sumbangan efektif di 35,2%. Di sini si SHL yang lebih tinggi berkorelasi dengan SRB yang lebih rendah. Nah, namun di sini kontribusinya hanya 35,2%, di mana menurut si Ghazali sendiri itu termasuk yang cukup rendah menjelaskan dari perilaku seksual berisiko. Artinya di sini di mana pengetahuan kesehatan seksual seseorang, semakin tinggi pengetahuan seksualnya, maka semakin rendah mereka melakukan perilaku seksual berisiko atau semakin tinggi pengetahuan seksualnya, mereka akan lebih mampu menghindari perilaku seksual berisiko. Namun di sini untuk pengaruhnya sendiri itu masih sedikit. Selainnya tuh kontribusinya itu masih di angka 35,2%. Artinya di sini bahwa eh, SHL saja itu tidak cukup kuat untuk menjelaskan perilaku seksual berisiko. Nah, kemudian pasti tentunya ada faktor-faktor tambahan di dalamnya yang diperlukan untuk memperkuat efek dari pengetahuan seksual tersebut dalam mengurangi perilaku seksual berisiko. Nah, di sini membuat eh, di sini peneliti menguji regulasi diri ini sebagai penguat dari pengaruh keduanya. Kemudian untuk hasilnya regulasi diri ini ternyata terbukti signifikan sebagai moderator, di mana signifikannya yaitu di 0,09. Dan setelah diuji, ternyata sumbangan efektifnya sudah meningkat dari yang tadi 35,2% dia sebagai pengaruh langsung. Nah, setelah dilakukan moderasi, meningkat menjadi 65,6%, menjelaskan variasi perilaku seksual beresiko. Artinya perlindungan hal ini untuk hasilnya tentunya menjadi perlindungan yang sangat yang lebih kuat gitu. Di mana si pengetahuan seksual ini lebih efektif mengurangi perilaku seksual berisiko pada individu dengan regulasi diri yang tinggi. Artinya, eh, pengetahuan seksual ini akan istilahnya tuh pengetahuan seksual seseorang akan mengurangi perilaku seksual berisiko jika seseorang memiliki regulasi diri yang tinggi seperti itu. Nah, hal ini sejalan dengan teori kognitif sosial Bandura dan penelitian sebelumnya dan mengkonfirmasi bahwa regulasi diri bertindak sebagai pendorong internal. Nah, temuan ini menekankan bahwa regulasi memungkinkan individu untuk memanfaatkan si pengetahuan seksual guna secara efektif mengurangi perilaku seksual beresiko. Nah, untuk hasil dan pencapaian penelitian tentunya yang pertama ya sebagai tonggak akademik juga ya salah satu syaratnya di mana peneliti lulus ujian komprehensif sebagai bagian dari persyaratan akademik. Kemudian setelah itu sudah dilakukan seminar internasional yang sudah dipresentasikan dan yang mencakup kerangka teoritis, metodologi, dan temuan-temuannya. Kemudian juga sudah diajukan ke ICOPI atau International Conference on Health Psychology and Issue dan artikelnya juga sudah dalam proses Letter of Acceptance atau LOA. Dan untuk anggaran yang sudah diterima yaitu sebesar 11.200.000 dari total anggaran dan tentunya ini digunakan sebagaimana mestinya untuk pengumpulan data, materi, dan honorarium enumerator. Untuk langkah selanjutnya dan dampak dari masa depan, yang pertamanya yaitu eh, tentunya finalisasi artikel dan kita akan melihat kemajuan dari artikel yang sudah kita submit di copy. Kemudian tentunya kami akan membuat modul intervensi untuk menyeimbangkan modul berbasis regulasi diri dan seksual literasi untuk pengguna aplikasi Kencan Daring. Dan di sini sudah saya buatkan kerangka modulnya sendiri dan nanti akan disempurnakan. Dan jika sudah selesai, tentunya akan kita eh, buatkan HKI-nya. Nah, di sini untuk penelitian ini tentunya em, kami berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang yang telah mendanai penelitian ini dengan kontrak 2004 garis miring UN 35 15
garis miring LT garis miring 2025. Dan semoga penelitian ini berguna untuk tidak hanya pada pengguna aplikasi kencan online saja, tapi juga semua kalangan baik remaja ataupun dewasa awal yang nanti akan membaca modul ini dan memprotek dirinya dengan dengan memprotek dirinya dengan mempunyai regulasi diri yang tinggi sehingga mereka mampu menerapkan pengetahuan seksual mereka untuk menurunkan perilaku seksual berisiko. Baik, sekian presentasi mengenai penelitian saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.